Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Selamat pagi Angel. Apa kabar? Hari ini agak lelah ya, karena kemarin ikut lomba 17 Agustus Apalagi ya. tadi kita melihat HL kita ya, Lucu-lucu banyak ya. banget informasi yang menarik seputar 17 Agustus Betul. kemarin dan segala macam Masih lombanya. terasa Masih terasa semaraknya sampai semarak hari ini kemerdekaan ya. 79 Republik Indonesia ini. Dan tentunya selain informasi yang menarik, tadi akan banyak juga informasi dari dalam dan luar negeri. Bersama kami tentu saja, saya Angelika Dewagau. Dan saya Mega Latu, inilah Lintas iNews Pagi, akhir pekan selengkapnya. Puluhan siswa SD dan SMP pingsan saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Kecamatan Musi, TTU NTT, wilayah perbatasan RI RNDTL. Ya, siswa-siswa yang pingsan tersebut diduga belum makan pagi serta cuaca yang panas. Insiden tak terduga terjadi ketika beberapa siswa dari tingkat SD dan SMP di Kecamatan Musi, Timur Tengah Utara mendadak pingsan di tengah upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang berlangsung di Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, perbatasan RI RDTL Sabtu pagi. Para siswa yang pingsan segera dilarikan ke tenda medis oleh tim kesehatan dan aparat yang bertugas. Meski sempat terjadi insiden, upacara tetap berjalan hingga selesai. Menurut laporan, para siswa diduga belum sempat makan pagi sebelum mengikuti upacara yang berlangsung cukup lama di bawah terik matahari. Anak-anak di belakang ini banyak yang pingsan saat upacara, mungkin banyak yang belum sarapan saat upacara. Karena kan ini 17 Agustus kan mungkin banyak arahan tentang kemerdekaan kita. Maka mereka terlalu banyak pingsan ini karena mereka juga belum makan atau cuaca cukup panas ya hari ini di belakang kita lihat sendiri cuaca cukup panas, jadi mungkin anak-anak ini belum sanggup untuk menahan panas ini. Mungkin itu saja. Para siswa yang pingsan baru siuman setelah mereka mendapat perawatan dari tim medis Dinas Kesehatan maupun tim medis dari TNI Satgas Perbatasan Naga Karimata. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besie, iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik aksi pencurian mobil di parkiran rumah sakit di kawasan Jalan Teku Markedaton Bandar Lampung terekam kamera pengintai CCTV. Pelaku yang diketahui telah menduplikat kunci kontak mobil korban dengan cepat membawa kabur mobil curian dari parkiran rumah sakit. Aksi seorang pria dengan santai memasuki area halaman rumah sakit di kawasan Jalan Teku Markedaton Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Ia menuju halaman parkir lalu membawa kabur mobil melewati pintu utama rumah sakit. Korban yang memergoki aksi pelaku sempat berteriak dan mengejar pelaku namun gagal. Polisi yang menerima laporan bergerak cepat meringkus pelaku di kawasan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti mobil milik korban, kunci duplikat serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat beraksi lantaran sakit hati terhadap korban yang tak lain mantan majikannya. Memiliki motif pribadi, yaitu kecewa terhadap tadi korban, karena yang bersangkutan adalah mantan sopir, di mana ada gaji yang belum dibayarkan, kemudian ada satu pinjaman ya, yang menggunakan nama si pelaku, yang sampai saat ini sesuai informasi yang kita terima dari hasil pemeriksaan belum dilunasi oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam pidana 7 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pasar Seni Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali terbakar hebat Sabtu sore menyebabkan asap kebakaran yang cukup pekat menyelimuti kawasan Jalan Raya Ubud. Diketahui Pasar Seni Ubud ini baru saja dibuka setelah direvitalisasi baru 1 tahun yang lalu. Pasar Seni Ubud terbakar Sabtu sore sekitar pukul 13 WITA. Asap kebakaran yang cukup pekat menyelimuti kawasan Jalan Raya Ubud. Kebakaran ini terjadi diduga berawal dari munculnya api di bagian basement pasar. Belasan unit mobil pemadam dari beberapa kabupaten di Bali dikerahkan untuk memadamkan api. Diketahui Pasar Seni Ubud ini baru saja dibuka setelah direvitalisasi baru 1 tahun yang lalu. Beberapa udah ada yang diambil-ambil, ya, yang di timur ini mampu lah ngambil. Oh ya, karena cepatan asapnya keras.
Di dalam pasar diketahui terdapat banyak barang-barang seni seperti baju dan kain. Sementara itu terdapat kendaraan sepeda motor yang terjebak di basement yang terbakar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat Anyus melaporkan. Diduga akibat membakar kasur di dekat kios, puluhan kios semi permanen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Ya, material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke kios lainnya. Para pedagang pun tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan barang berharga miliknya lantaran api cepat membesar meludeskan kios hingga rata dengan tanah. Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api yang membakar puluhan kios semi permanen yang menjual aksesoris sepeda motor, perabotan rumah tangga, dan warung kelontong. Api pertama kali muncul dari belakang kios yang menjual aksesoris sepeda motor yang diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan membakar kasur di dekat kios. Sementara hembusan angin kencang serta material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke kios lainnya. Para pedagang pun tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan barang berharga miliknya lantaran api yang cepat membesar. Saya lihat ke belakang, tahu-tahu ada api dari belakang. Saya nggak tahu api itu gede banget. Saya minta tolong sama tetangga. Itu aja. Itu kira-kira dari apa itu apinya? Ya, saya nggak tahu. Tahu-tahu ya ada api dari belakang, udah. Itu aja. Pak. Kita kerahkan dari Pemda 4 unit, dapat bantuan 1 unit dari kawasan Limpo Cikarang. Ke TKP apakah ada kendalanya Pak di jam? Biasa kendala masalah warga. Butuh waktu berapa lama untuk memadamkan api Pak? Jam 11. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, Anyus, Pemirsa, kebakaran meludeskan sebuah apartemen Pasadenia lantai 7 di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penghuni warga negara asing berhamburan keluar apartemen untuk menyelamatkan diri. kobaran api membesar di lantai 7 apartemen Pasadenia, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Sejumlah penghuni warga negara asing berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga dari salah satu pendingin ruangan yang mengalami korsleting listrik. Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 45 personel dan 9 unit mobil damkar. Saat kebakaran terjadi, penghuni tidak berada di apartemen. Untuk objek yang terbakar adalah sebuah ruangan di lantai 7 yang kurang lebih luasnya itu sekitar 32 meter persegi. Dan saat ini sedang dilakukan operasi pendinginan. Kita sudah memasuki fase pendinginan. Untuk penghuni, pada saat kami tiba di sini, untuk penghuni sudah beberapa penghuni baik di lokasi kamar yang terbakar dan penghuni yang ada di kamar-kamar di sebelahnya sudah sebagian ada yang menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa kebakaran ini. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, usai 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sebuah mobil sedan ludes terbakar di tengah jalan di Bangkalan, Madura. Pengemudi yang sempat kaget melihat percikan api berhasil menyelamatkan diri. Insiden ini diduga korsleting di dalam bagian mesin akibat adanya kebocoran pada selang bahan bakar. Motor kebakar kok kilo bisa ambu ya, yang kok nolongnya deh. Kilo bisa. Warga desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dikejutkan dengan sebuah mobil yang terbakar hebat di depan pondok pesantren At-Tahiriyah. Insiden berawal sang sopir mustajab mengemudikan mobilnya hendak menuju ke Surabaya. Tiba-tiba dalam perjalanan bau bahan bakar menyengat muncul dari bagian kap mesin kendaraannya. Saat memeriksa kap mesin, timbul percikan api dari bagian mesin yang langsung membesar. Warga yang berdatangan takut mendekat ke titik api karena khawatir ada ledakan. Petugas dan warga yang datang ke lokasi pun sempat berusaha memadamkan dengan memakai pasir dan bak air biasa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kejadian atau diduga terjadi konsleting listrik dan tidak ada korban jiwa. Ditaksir
kerugian sekitar 38 juta. Agar tidak mengganggu pengguna jalan, warga berupaya mendorong rangka mobil yang terbakar ke pinggir jalan. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syarawi, Ayus, melaporkan. Pasca kebakaran hebat di kawasan Manggarai, korban yang terdampak kini terpaksa tinggal di posko-posko pengungsian. Di antaranya terdapat pada anak lansia dan anak-anak dan lansia, anak yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan harian mereka. Ribuan warga yang terdampak kebakaran di Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Salah satu lokasi pengungsian adalah SDN 05 Manggarai. Di sini para korban tak terkecuali lansia dan balita bertahan untuk hidup dengan segala keterbatasan. Di tengah keterbatasan ini, MNC Peduli langsung turun ke lokasi pengungsian. Di sini, tim MNC Peduli memberikan bantuan berupa underpad, masker, shampoo, dan vitamin khususnya untuk para lansia dan balita. Ya, kami ucapkan terima kasih dari MNC Peduli yang sudah membawa bantuan berupa, pokoknya inilah ya, sejumlah ini. Semoga apa yang diberikan juga kepada kami bisa bermanfaat untuk masyarakat. MNC Peduli, terima kasih atas bantuannya. Vitamin sama, ini apa sih? Underpad, terima kasih ya. Kebakaran hebat yang terjadi di Manggarai telah mengakibatkan 1.850 jiwa terdampak yang kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga negara Indonesia di kota Bangkok, Thailand merayakan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 di lapangan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Perayaan kemerdekaan diperingati dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rahmat Budiman. Laksanakan. Upacara bendera peringati HUT kemerdekaan ke-79 RI di Bangkok, Thailand dihadiri ratusan WNI yang berdomisili di kota Bangkok, tenaga kerja Indonesia, hingga pelajar dan mahasiswa yang menimba ilmu di kota Bangkok. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh pasukan pengibar bendera dari siswa-siswi sekolah Indonesia Bangkok yang diiringi marching band dari Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Kemerdekaan itu adalah suatu anugerah ya. Kita jangan melihat angka 79, 80, dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi angka-angka itu. Makin bertambah angka, kita harus semakin baik. Bertambah angka, kita harus semakin maju. Dan kita harus menciptakan apa yang diharapkan oleh para pejuang kita, yaitu Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Selain upacara pengibaran bendera, perayaan HUT RI ke-79 juga dimeriahkan dengan ucapan selamat Indonesia Baju di salah satu gedung tertinggi di kota Bangkok dan reklame LED di pusat-pusat perbelanjaan di kota Bangkok. Dari Bangkok, Thailand, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satwa di kebun binatang Bali Safari di Gianyar, Bali ikuti upacara bendera peringati HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, mulai dari gajah, burung hingga ular ikut dalam upacara ini. Ada yang berbeda dan unik dalam pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Kebun Binatang Bali Safari Kabupaten Gianyar, Bali. Tidak hanya diikuti oleh pegawai kebun binatang saja, upacara bendera diikuti oleh beberapa satwa yang ada di kebun binatang, antara lain gajah, burung, hingga ular. Uniknya 4 ekor gajah ini dengan rapi dan tenang dapat mengikuti upacara kemerdekaan hingga selesai. Mengikut sertakan satwa dalam upacara bendera ini merupakan salah satu bentuk cinta tanah air yang ditunjukkan oleh pengelola kebun binatang. Kalau persiapan sih tidak terlalu banyak dilakukan karena memang rutin ya setiap tahun, dan satwa-satwa ini juga sudah terlatih, jadi tidak perlu banyak latihan yang diperlukan. Jadi mereka mungkin sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya aja untuk join, untuk plotting dan tempat. Selain diikuti satwa dan pengelola kebun binatang, upacara kemerdekaan juga diikuti oleh jajaran kepolisian dan TNI. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Taman Impian Jaya Ancol mengadakan upacara pengibaran bendera di dalam air. Bendera besar berukuran 3 x 7 meter dibentangkan di dalam akuarium besar oleh 5 penyelam profesional. Pengibaran bendera merah putih ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
5 penyelam profesional diterjunkan Taman Impian Jaya Ancol untuk mengibarkan bendera merah putih di dalam air. Bendera besar dengan ukuran 3 x 7 meter ini dikibarkan di dalam air yang dilakukan di akuarium area SeaWorld. Selain mengibarkan bendera, secara simbolis juga dibacakan teks proklamasi kemerdekaan. Aksi pengibaran bendera merah putih dalam air ini membuat sejumlah penonton takjub. Kalau gitu, kalau dari kakak sendiri kenapa sih menghabiskan 17 Agustus di SeaWorld? Biar anak-anak tahu hari 17 Agustus dan lebih excited menyambut hari 17 Agustus. Pengibaran bendera dalam air ini dimaksudkan agar pengunjung tetap mencintai alam. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya upacara pembacaan teks proklamasi dan upacara pengibaran bendera HUT RI 17 Agustus dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan Timur. Ya, sementara sorenya upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara berlangsung khidmat. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara pengibaran bendera merah putih didampingi Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di lapangan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Jokowi yang mengenakan baju adat Kustin merupakan tradisi warga Kalimantan Timur. Upacara diawali dengan tembakan meriam disusul pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPR Puan Maharani. Presiden kemudian menyerahkan bendera merah putih kepada pembawa baki bendera pusaka Livenia Evelyn. Tepat pukul 11 siang, bendera merah putih dikerek ke puncak oleh kelompok Nusantara Maju Paskibraka 2024. Usai pengibaran sang saka merah putih, upacara dilanjutkan dengan pertunjukan seni dari berbagai daerah. Jokowi menyebut upacara perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara berjalan dengan lancar. Dia menyebut cuaca juga mendukung berjalannya upacara. Saat jeda upacara, hujan sempat mengguyur IKN yang menurutnya merupakan suatu keberkahan karena membuat suasana sejuk. Semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat, hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Sementara itu, upacara penurunan bendera merah putih dimulai pukul 16.33 WITA. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara didampingi sang istri Iriana. Jokowi mengenakan baju adat Nusantara yang terinspirasi dari baju adat Banjar. 38 anggota Paskibraka 2024, tim Indonesia Maju, kompak menurunkan bendera merah putih menggunakan formasi 17-8-4-5. Sesudah upacara penurunan, Andika Bayangkari dikumandangkan sebagai tanda berakhirnya rangkaian upacara kemerdekaan RI di IKN dan juga Istana Merdeka Jakarta. Dari IKN Kalimantan Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ya, ini informasi yang ditunggu-tunggu ya, melihat bagaimana jalannya upacara HUT kemerdekaan RI di dua kota. Lokasi ya, betul. Ibu kota dan Ibu Kota Nusantara. Iya, betul. Ini sejarah juga ya Angel ya, karena memang ini IKN menjadi satu-satunya pertama kali di tahun 2024 ini kemerdekaan dirayakan di sana. Tadi kita juga suasananya khidmat, haru, menggunakan baju adat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Dan menariknya tadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Kiai Ma'ruf Amin dengan Gibran Raka Buming Raka ya, karena memang presiden terpilih dengan wakil presiden terpilih dengan lokasi yang berbeda ya. Dan ini masih terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79. Ini menjadi momen spesial pemirsa dan juga Angel, dan tentunya istimewa karena digelar di dua lokasi yang berbeda, yakni di IKN Kalimantan Timur dan di Jakarta Istana Merdeka. Ya, di Istana Merdeka tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin langsung upacara kemerdekaan melalui dua videotron. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta Pusat berlangsung berbeda tahun ini. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka mengikuti upacara dengan hikmat di Istana Merdeka. Tidak ada upacara penaikan bendera di sini.
Bendera merah putih sudah berkibar di tiang bendera. Sebagai gantinya, 2 videotron raksasa ditempatkan untuk turut mengikuti upacara kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menggunakan baju adat suku Melayu Sambat dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Raka Buming Raka yang menggunakan baju adat Papua memperingati detik-detik peringatan kemerdekaan. Sebelum upacara, pertunjukan kesenian dan budaya digelar di halaman Istana Negara. Paskibraka yang bertugas tidak membawa bendera merah putih. Mereka berbaris sambil menonton detik-detik pengibaran bendera di IKN dan mengikuti instruksi Komandan Upacara Kolonel Infanteri Nur Wahyudi di Ibu Kota Negara baru tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut momen perayaan kemerdekaan di 2 lokasi ini merupakan komitmen pemerintah membangun wilayah baru untuk pemerataan. Komitmen pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah komitmen membangun wilayah baru yang kita harapkan nantinya menjadi mobil penggerak Indonesia maju ke depan. Upacara kemudian ditutup Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo di IKN. Tahun ini puncak upacara 17 Agustus diselenggarakan di 2 tempat, di Istana Merdeka Jakarta dan IKN Kalimantan Timur. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ya, sejumlah pengguna jalan yang melintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat Sabtu pagi menghentikan sejenak kendaraannya saat detik-detik pembacaan proklamasi pada upacara HUT RI ke-79 sebagai tanda penghormatan. Ya, kegiatan ini berlangsung selama 7 menit. 17 Agustus 1945 atas nama Beginilah momen masyarakat dan pengguna jalan yang berhenti sejenak saat detik-detik proklamasi dalam upacara hari ulang tahun ke-79 RI di kawasan Bundaran HI Jakarta Sabtu pagi. Peringatan detik-detik proklamasi di ruas jalan ini ditandai dengan dentuman meriam dan sirine. Petugas polisian bersama Disub DKI menghentikan para pengendara yang melintas. Pengendara diminta berhenti sejenak untuk menghormati upacara peringatan HUT ke-79 RI live dari Ibu Kota Negara Nusantara. Bahkan pejalan kaki dan masyarakat juga sudah memadati kawasan Bundaran HI sejak Sabtu pagi dengan busana merah putih dan ornamen bendera merah putih. Mereka berbaris seraya mengambil sikap upacara. Sementara pembacaan proklamasi menggema di kawasan Bundaran HI, air mancur yang menghiasi Bundaran HI pun sempat dimatikan pada momen tersebut. Sejumlah warga yang membawa bendera merah putih kompak mengelilingi Bundaran HI. Aksi ini berlangsung selama 7 menit. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Khoirudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta mendapat souvenir. Ya, satu tas souvenir yang mengangkat tema Ibu Kota Nusantara berisi sejumlah barang seperti kaos dan buku. Dan tentunya ini dari pantauan kami, para undangan turut mendapat souvenir. Kami akan mencoba untuk mengajak Anda, pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu tamu undangan begitu yang sudah mendapatkan souvenirnya. Halo, selamat pagi Kak. Ini dengan kakak siapa namanya Kak? Mala. Kak Mala dan Kak siapa Kak? Dila. Kak Mala dan Kak Dila ini boleh ditunjukin nggak Kak? Ini souvenirnya apa saja Kak yang diberikan sama panitia kepada tamu undangan nih Kak? Tasnya cukup sporty juga ini kayaknya jadi kayak. Nih, bisa buat nge-gym. Ada topi. Bisa buat nge-gym bener. Ada topi. Ada goodie bag lagi. Sorry. Oh, ada jaket nih. Kayaknya sih ada jaket nih, jadi bisa jadi jaket. Oh, iya jadi. Iya bisa jadi jaket juga tasnya ternyata. Tanggapannya seperti apa nih Kak? Oh bagus banget, keren, luar biasa ya. Mewah juga. Ada baju juga. Oh dapat baju juga berarti ya. Lengkap banget nih berarti untuk peralatan sportinya ya Kak ya? Iya betul. Siap, terima kasih Kak Mala dan Kak Dila informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu dari tamu undangan yang turut diundang. Ini setiap tahunnya cukup berbeda. Apa isi dari souvenirnya dari para tamu undangan yang didapatkan? Dari Jakarta, Salam Rahmat Damar Wicaksono, Ainus melaporkan.
TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon pada rangkaian peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, atraksi udara dari tim Jupiter Aerobatik TNI AU ini mempertontonkan manuver pamungkas hiasi langit IKN. Atraksi pesawat tempur TNI AU untuk pertama kalinya mewarnai langit ibu kota saat upacara HUT ke-79 RI. Demo udara dari Garuda Flight ini menampilkan 3 manuver yang dilakukan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Pesawat melaju dari arah belakang podium menampilkan atraksi udara mempesona, seperti manuver High G-Turn, manuver High Speed Spiral Climb, serta manuver pamungkas Bombers. Para penerbang F-16 juga mengucapkan selamat ulang tahun langsung dari kokpit pesawat tempur. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Paksa, Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju, salam Swabuana Paksa. Terima kasih. Ibu Kota Nusantara merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia dengan semarak dan gegap gempita. Ya, sebagaimana di tahun sebelumnya, selalu ada lomba baju adat terbaik yang melibatkan seluruh peserta. Rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang dilakukan di lapangan upacara Istana Negara IKN diramaikan juga dengan peserta upacara pengguna baju adat terbaik. Penilaian berdasarkan bagaimana elemen tradisional dipadukan dengan relevan tren kontemporer serta memadukan bahan tradisional dan modern. Terdapat 7 pemenang baju adat terbaik saat upacara pengibaran bendera yang masing-masing meraih sepeda berwarna putih bertuliskan sepeda Presiden Jokowi. Salah satu pemenang baju adat terbaik mengenakan pakaian adat Lampung dan pakaian adat Kabupaten Lamandau. Menjadi bagian dari IKN dan hari ini sejarah tercipta. IKN upacara 17 Agustus diadakan di Kecamatan Sebaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sangat bangga. Keunikan pakaian ini yang kami pakai dengan bulu burung yang asli, burung tingang, dan juga ini kulit kayu yang asli juga. Jadi luar biasa karena saya mau mempromosikan pakaian daerah khususnya. Sementara saat upacara penurunan bendera merah putih, AHY dan Anissa Pohan menjadi salah satu pemenang busana adat terbaik dan mendapat sepeda dari Presiden Joko Widodo. AHY dan Anissa mengenakan pakaian adat Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya terpilih serasi dengan balutan baju adat berwarna merah yang menyala. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri memilih mengikuti upacara bendera peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI bersama jajaran DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri memilih mengikuti upacara bendera peringatan HUT ke-79 RI bersama jajaran DPP PDI Perjuangan dan 5.000 Satgas PDIP di Masjid At-Taufik seberang sekolah Partai PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung hikmat, di mana Megawati Soekarno Putri yang menjadi inspektur upacara menyatakan bahwa momentum HUT ke-79 RI ini diharapkan bisa membawa keadilan, kemakmuran untuk bangsa dan negara. Kemerdekaan itu kita dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran dan dapat membuat bangsa sendiri, negeri sendiri, sehingga yang namanya kita mempunyai sesuatu sebagai bangsa negara di dunia ini. Sebelumnya dikabarkan Istana telah mengundang para Presiden RI terdahulu untuk hadir mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-79 RI di IKN. Namun kegiatan di IKN tak dihadiri Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Ilham Jarkasih, iNews melaporkan.
Tak hanya di lapangan, upacara peringatan HUT ke-79 RI juga digelar di dalam kereta cepat Wus. Pengunjung dengan hikmat turut menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah kereta yang melaju dari Halim ke stasiun Tegaluar. Ada yang berbeda yang dirasakan penumpang kereta cepat Wus di tanggal 17 Agustus 2024. Setiap penumpang disambut oleh pasukan Paskibra yang memberikan bendera merah putih. Tepat pukul 10 WIB, Chief Konduktor Wus G1223 rute Halim menuju Tegaluar melakukan pembacaan teks proklamasi kepada seluruh penumpang melalui pengeras suara. Kegiatan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh petugas Paskibra di setiap kereta yang diikuti pemutaran lagu Indonesia Raya di sepanjang rangkaian Wus. Seluruh penumpang pun menyambut antusias kegiatan ini dengan ikut berdiri, melakukan penghormatan kepada bendera merah putih dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat. KCIC menggelar kegiatan istimewa dalam perjalanan kereta cepat Wus dalam rangka merayakan HUT ke-79 RI, bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kebersamaan di antara penumpang yang ikut serta dalam perjalanan bersejarah ini. Mengajak seluruh penumpang untuk ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebelumnya juga ada pembacaan teks proklamasi oleh petugas, dan kemudian dalam rangka HUT kemerdekaan RI ini juga untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2024 kami memberikan diskon tiket sebesar 17%. Kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen KCIC dalam merayakan hari bersejarah dengan cara yang bermakna dengan melibatkan para penumpang Wus. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Satpol PP Kecamatan Paciran dengan berani naik ke tiang bendera dan mengambil pengait bendera yang lepas. Peristiwa ini terjadi usai insiden jatuhnya bendera merah putih saat upacara memperingati kemerdekaan RI ke-79 di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Inilah detik-detik jatuhnya bendera merah putih saat upacara peringatan kemerdekaan RI pada Sabtu pagi. Bendera merah putih yang sudah sampai puncak tiba-tiba lepas dari pengaitnya dan jatuh ke tanah. Kondisi ini membuat para peserta yang hadir mengikuti upacara panik. Tak lama setelah bendera diambil, seorang anggota Satuan Polisi Pamung Praja, Kecamatan Paciran berlari mendekati tiang. Dengan sigap ia melepas sepatu dan ikat pinggangnya dan naik ke atas tiang. Usai mengambil pengait bendera, anggota Satpol PP pemberani ini yang bernama Gofur kemudian turun dengan selamat. Aksi heroik Gofur pun mendapat tepuk tangan meriah dari peserta upacara yang hadir di lapangan Desa Penanjan Lamongan. Tiang dan lagu Indonesia Raya juga sudah selesai, tiba-tiba bendera terlepas dari pengkaitnya. Kemudian staf kami, Satpol PP ini dengan semangat dan jiwa heroiknya tiba-tiba secara spontan memanjat tiang dan mengambil tali yang ada di atas, kemudian diberikan kepada petugas dan bendera bisa berkibar lagi dengan sempurna. Atas aksi heroiknya, Bupati Lamongan mengundang dan memberikan penghargaan pada Gofur di acara resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Pendopo, Kabupaten Lamongan, Sabtu malam. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wakid, Ainus melaporkan. Meriahkan 17-an warga Citayam, Tajur Halang, Bogor menggelar beragam perlombaan yang diikuti dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Ragam lomba digelar memberi kegembiraan sekaligus melatih kekompakan. Warga Citayam, Tajur Halang, Bogor antusias mengikuti berbagai lomba HUT Republik Indonesia yang digelar tepat di Hari Kemerdekaan. Lomba diikuti dari anak-anak hingga orang tua. Lomba 17-an, sekitar ada 10 lomba dan diakhiri dengan makan bersama warga-warga di perumahan Citayam Indah Residen.
Mudah-mudahan kemenangan ini menjadi kemerdekaan yang nyata untuk kehidupan kita. Lomba antar warga dari berbagai kalangan menjadi yang ditunggu oleh warga lokal. Bagaimana tidak, lomba-lomba seperti lomba sepak bola memakai sarung hingga emak-emak berebut kursi sambil berjoget dan estafet tepung mengundang gelak tawa dari peserta hingga warga yang menonton. Bahkan warga mengadakan lomba istri menyuapin sang suami yang tak kalah menarik. Anak-anak pun kebagian berbagai lomba seperti makan kerupuk dan memindahkan bendera dari botol. Menang lomba makan kerupuk sama lompat warna. Lompat warna, gimana keseruan 17 tahun ini? Seru banget, bisa menang. Seru ya Pak, soalnya kan kita bikin anak-anak jadi seneng, terus happy gitu. Terus juga semoga kegiatan ini berlangsung sampai tahun depannya lagi. Berbagai perlombaan digelar demi membina kekeluargaan dan kekompakan paguyuban di komplek ini. Dari Tajir Halang, Kabupaten Bogor, Adi Pranowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ancol kembali menghadirkan beragam acara spesial yang menarik dan dapat dinikmati oleh pengunjung pada Hari Kemerdekaan. Kali ini Lomba Panjat Pinang salah satunya. Tahun ini disediakan 51 pohon panjat pinang dengan berbagai hadiah menarik di atasnya. Ya halo pemirsa, pertama-tama saya mau mengucapkan Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-79. Nah pemirsa, ngomongin Hari Kemerdekaan identik dengan yang namanya perlombaan. Dan saat ini saya sedang berada di Pantai Ancol dan melihat perlombaan panjat pinang nih. Di sini ada 51 tiang panjat pinang dan saat ini saya mau berbicara dengan kelompok yang udah menang nih, dapat berbagai macam hadiah dari panjat pinang di hari ini. Halo Mas, selamat siang. Mas boleh sebutin nih Masnya namanya siapa dan dari daerah mana nih? Mas Wahyu dari Pisangan Baru. Dari Pisangan Baru Jakarta nih. Mas tadi dapat apa aja nih Mas? Ini banyak sepeda, magicom, sama kulkas, sama setrika, kipas angin. Banyak pokoknya deh. Alhamdulillah dapat 2 paket. Tiap tahun saya selalu hadir sih. Pas kebetulan kita udah langganan kayaknya tiap tahun kemari. Semoga bangsa Indonesia semakin maju, semakin jaya, sukses selalu. Merdeka! Merdeka! Terima kasih banyak Mas. Nah pemirsa, tadi perbincangan saya dengan pemenang dari salah satu pemenang lomba panjat pinang, di mana panjat pinang ini selalu diadakan tiap tahunnya di sekitar Pantai Ancol, Jakarta. Dari Jakarta, saya Olina Yasha dan juru kamera Sutrisno, iNews melaporkan. Bagaikan tradisi wajib setiap tahunnya, warga RW 02 Cipinang Melayu, Jakarta Timur kembali menggelar perlombaan panjat pinang dan perlombaan gebuk bantal di atas Sungai Kalibalang. Meski jatuh bangun ke sungai, antusias warga pun terpacu dengan hadiah menarik yang ditawarkan panitia lomba. Dua wanita peserta lomba gebuk bantal ini saling menyerang. Dengan bantal di tangan, keduanya pun saling menyerang, tak peduli jatuh bangun ke air kali. Tak hanya peserta wanita, peserta laki-laki pun tak kalah seru. Aksi saling gebuk membuat gelak tawa para penonton saat satu di antaranya tersungkur jatuh ke kali. Tak hanya gebuk bantal, lomba lain yang tak kalah menegangkan adalah meniti bambu licin untuk mendapatkan hadiah. Gratis bang, untuk umum dan gratis. Umum, yang penting mereka konfirmasi ke panitia untuk ikut lomba. Ya kita dari melaksanakan sih emang Jatem Games pribadi gitu. Mencangkup Karang Taruna sebagian. Untuk hadiahnya ada TV 24 inch, kulkas, kompor 2 tungku, dispenser, dan magicom. Keunikan lomba di atas Kali Malang ini menjadi perayaan tahunan tiap kali merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba yang dibuka untuk umum ini pun menjadi tontonan menarik bagi warga. Dari Jakarta, Nata Arman, Ari Setiawan, M. Zulkarnain, iNews melaporkan.
Ya itu kan kalau lomba itu selalu mengundang gelak tawa karena memang lucu ya, kompetisinya tuh menghibur masyarakat yang menonton. Iya, jadi sebenarnya kalau penonton itu sudah terasa terhibur ya meskipun tidak mengikuti lomba. Tapi tadi hadiahnya menarik ya. Hadiahnya menarik banget. Semua ya. peralatan ibu rumah tangga itu ada. Jadi makanya suka banget nih panitianya modal berarti. Iya, jadi bapak-bapak ini pasti semangat ya untuk membagikan istrinya supaya menang. Supaya senang ya. Istri senang, rumah happy. Happy, betul, lengkap semua ya. Ya, dan tentunya ini ada informasi lagi ya lainnya, dan ini masih terkait dengan perlombaan ya Angel. Apa saja sih perlombaannya Angel? Ya ini menarik ya, ada kelompok Taruna Siaga Bencana dari Suku Dinas Sosial Jakarta Barat yang mengadakan gelaran lomba yang cukup berbeda nih Mega, yaitu perlombaan seputar mitigasi bencana untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia selalu diwarnai berbagai lomba. Salah satunya lomba memasang tenda dan lomba memasak yang digelar kelompok Taruna Siaga Bencana di kawasan Jakarta Barat. Berbagai kalangan dari kelompok Tagana ikut serta, di antaranya kelompok emak-emak yang meramaikan lomba dengan semerbak wangi bumbu khas nasi goreng. Nah pemirsa, salah satu dilombakan adalah lomba masak. Ini lagi masak nasi goreng. Simpel sebenarnya, tapi tentu saja kita tahu keterampilan memasak ini penting karena menjadi salah satu keterampilan yang bisa membantu kita dan juga orang lain dalam situasi bencana. Memasak dan memasang tenda menjadi satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki kelompok Tagana di situasi bencana. Tentunya nanti akan membawa semangat kembali kepada para anggota Tagana ya dalam membantu penanggulangan bencana di masing-masing wilayah di 8 kecamatan. Dan Tagana Jakarta Barat ya di masing-masing kecamatan juga 8 kecamatan ya tentunya akan selalu ya memberi pendidikan kepada warga ya. Supaya anggota tetap solid, tetap memperkuat ketika ada pelayanan bencana, baik itu bencana alam dan bencana sosial. Pertama lomba masak, lanjut lomba pendirian tenda. Lomba ini juga melatih ketangkasan warga untuk sigap menghadapi bencana. Kemampuan kerjasama dan mengatur waktu menjadi poin penting dalam lomba masak ini. Alhamdulillah nggak ada kesulitan, kita santai aja. Dan mana mau menang mau kalah kita udah ini aja, yang penting kita ikut rame-rame di acara buat 17-an. Dalam waktu 15 menit, satu kelompok terdiri 4 orang peserta wajib memasang tenda famili berukuran 4 x 4 meter. Tenda ini merupakan tenda khusus korban bencana satu keluarga atau penyandang disabilitas. Nah pemirsa, salah satu yang dilombakan ini juga lomba masang tenda seperti yang saya lakukan ini. Yang penting karena menjadi tempat bernaung bagi para korban bencana. Dan tentunya lomba seperti ini perlu dicontoh juga karena tidak hanya untuk seru-seruan saja tapi juga bermanfaat untuk memberikan edukasi terkait dengan mitigasi bencana kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Amri Narida dengan juru kamera Muhammad Julkarnain melaporkan. Ayo Pak. Ya, masih seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti tahun sebelumnya, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting sengaja tidak mau mengambil pekerjaan pada 17 Agustus. Ya, dirinya ingin bersilaturahmi dan ikut serta dalam keseruan lomba 17-an di lingkungan rumahnya dan membaur dengan warga lain. Inilah aksi Bilkis, putri sematawayang Ayu Ting Ting saat meramaikan HUT ke-79 RI dengan mengikuti lomba bareng warga setempat di sekitar rumahnya di Depok, Jawa Barat. Mengenakan kemeja putih dan bawahan celana merah, Ayu Ting Ting yang sengaja mengosongkan waktunya di acara 17-an pun ikut memeriahkan acara bersama tetangga sekitar. Ayu Ting Ting bahkan mengikuti lomba balap karung. Dengan semangat, penyanyi dangdut ini berlari dan melompat dalam karung bersama peserta ibu-ibu lainnya. Ayu Ting Ting pun tak merasa canggung saat berlomba memindahkan tepung secara estafet. Sementara ayah Ayu Ting Ting tak mau kalah. Ayah Rojak ikut berlomba bersama bapak-bapak tetangganya. Hari ini kayak biasa setiap tahun pasti selalu ngumpul sama warga di depan.
ngerayain 17-an, Pak RT, Pak RW juga tadi ada. Biasalah kegiatan lomba anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Seru lah ya, yang jelas kita bebas merdeka. Ya mudah-mudahan sih kita bebas merdeka seutuhnya ya. Terlepas dari apapun itu gitu ya, dengan cara ya kita merayakan seperti ini gitu. Ayu Ting Ting memaknai 17-an sebagai momen yang tepat untuk mempererat kerukunan antar warga. Ia pun berharap Indonesia mendapat kemerdekaan seutuhnya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemprov DKI Jakarta menggelar konser gratis yang bertajuk Gemilang Silang Monas. Ya, event yang diadakan selama 2 hari ini menarik antusias ratusan warga. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama juru kamera Yudi Richard. Ya pemirsa, dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemprov DKI Jakarta menggelar event atau konser gratis yang bertajuk Gemilang Silang Monas. Dan kurang lebih pemirsa, suasananya seperti ini di kawasan Silang Monas Jakarta. Memang antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Bisa dilihat pengunjung yang datang ke sini ini sangatlah ramai. Dan memang untuk pengunjung yang datang ke sini bisa dilihat duduk santai sambil menikmati pertunjukan konser gratis yang ada di sini. Kita akan mencoba menyapa pengunjung yang sudah hadir ke kawasan Silang Monas ini. Pemirsa, halo ibu-ibu. Halo. Ini yang ditunggu dari konser ini siapa sih Bu? Boleh tahu nggak? Angkasa ya? Apa Hesti sih? Hesti kelepak-kelepak. Oke, ini seru gak sih Bu? Ibu menurut ibu Bu dan yang lainnya Bu? Seru banget. Asik. Seru. Oke, mungkin terakhir Bu, harapannya Indonesia di HUT ke-79-nya ini Bu? Ya lebih baik, lebih aman, lebih segala-galanya yang baik-baik aja lah. Dan kita harapkan pemirsa di HUT ke-79 Republik Indonesia ini diharapkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang nantinya akan lebih maju lagi. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, pusat perbelanjaan kenamaan yang berada di Jakarta Selatan, Pejaten Village, resmi berganti nama dengan The Park Pejaten. Perubahan ini tak lepas dari keinginan pengembang sekaligus pengelola untuk memfasilitasi perubahan gaya hidup. Aksi akrobatik udara yang disuguhkan pemain sirkus asal Rusia, Cirque du Soleil, menjadi salah satu penampilan memukau yang mewarnai rangkaian pembukaan dan grand launching Mall The Park Pejaten. Pusat perbelanjaan modern di Jakarta Selatan yang sempat bernama Pejaten Village itu Jumat lalu. Karnaval kostum kelas dunia dengan sentuhan lokal turut meramaikan momen rebranding dari mall yang terdiri dari 5 lantai dan berdiri sejak tahun 2008 lalu. Dengan akses menuju lokasi yang mudah. 3, 2, 1. Perubahan nama ini tak lepas dari keinginan pengembang sekaligus pengelola The Park Pejaten dalam menjawab dan memfasilitasi perubahan gaya hidup yang dinamis. Renovasi ini lebih mengusung ke suasana alam gitu ya, kayu natural, lebih ke alami. Di depan itu banyak dikelilingi dengan tanaman-tanaman hijau. Kemudian kami juga punya beberapa mural, lebih ke art begitu. Jadi lebih ke suasana alam begitu ya. Selain pertunjukan sirkus, pengunjung juga akan dihibur penampilan stand-up komedi, karaoke massal, hingga pertunjukan musik dari grup band seperti Kahitna hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Aryadin melaporkan. Pemirsa, sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas karya pelajar mengabdi bangsa atau komik meluncurkan sebuah mesin refill air minum ramah lingkungan di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Mesin ini diciptakan untuk meminimalisir penggunaan botol sekali pakai. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan langsung hasil inovasi karya anak bangsa berupa mesin air isi ulang Feel It di halte Transjakarta Bundaran HI. Mesin air isi ulang ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengguna Transjakarta untuk mendapatkan air minum dengan beragam pilihan. Kami membantu mempromosikan dan banyak perusahaan yang sudah bekerja sama. Mudah-mudahan ini langkah pembuka dan kami akan terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pada saatnya nanti
Jika mereka membutuhkan permodalan, maka akan kami fasilitasikan. Mesin fill it adalah vending machine yang ada 5 jenis minuman. Dan tujuan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi plastik botol yang satu kali pakai. Dan saya berharap dalam mesin ini bisa membangun berpotensi Indonesia yang hijau. Masyarakat yang hendak menggunakan mesin air isi ulang ini hanya perlu membawa botol minum pribadi, kemudian melakukan transaksi lewat mesin dan memilih beragam jenis minuman sesuai selera. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pahlawan Indonesia hadir dalam film pendek yang menceritakan perjuangan mereka dalam meraih mimpi. Film ini dirilis dalam momen peringatan kehadiran Lifebuoy 90 tahun di Indonesia. Di kanal YouTube sendiri, film ini sudah ditonton lebih dari 1,5 juta penonton dalam 4 hari. Film berdurasi 3 menit ini bercerita tentang perjuangan para pahlawan meraih mimpi dengan dukungan orang tua mereka. Dengan judul 90 tahun lindungi anak Indonesia meraih mimpi, film ini dirilis berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari awal ya, orang tua yang selalu, khususnya ibu ya, yang selalu menjaga saya, lalu juga yang selalu ada ya dalam situasi apapun. Dan saat saya mungkin lagi sedih, lagi kalah gitu kan, ibu saya, papa saya selalu memberikan semangat, memberikan support. Perilaku bersih hidup sehat merupakan syarat mutlak untuk orang tua meyakinkan bahwa anaknya bisa tumbuh kembang optimal. Cukup dengan cara sederhana. 90 tahun bukanlah perjalanan singkat. Dan selama itu pun Lifebuoy terus berupaya menjadi sahabat keluarga Indonesia, memberi perlindungan dari kuman, dan menjaga anak tak mudah sakit. Kami akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk mengedukasi perilaku hidup bersih sehat di Indonesia, khususnya cuci tangan pakai sabun, supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita mendatang akan semakin sehat, gak gampang jatuh sakit. Perjalanan memerangi kuman penyakit masih panjang. Peran orang tua dalam melindungi anak-anak dan mimpi besarnya masih akan terus berlanjut. Dari Jakarta, Nisa Sahib Aristiawan melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management mengajak mahasiswa di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, untuk cerdas berinvestasi. Pemahaman tentang keuangan dan investasi dinilai penting diketahui sejak dini. PT MNC Asset Management hadir dan berpartisipasi dalam acara Sekolah Pasar Modal Reksadana yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia BEI Surabaya. Dalam event ini, PT MNC Asset Management mengajak mahasiswa Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, untuk cerdas berinvestasi. Pemahaman tentang keuangan dan investasi ini penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam investasi ilegal. Kami selalu aktif untuk ikut serta dalam sosialisasi seperti ini karena memang kondisi pasar modal atau kondisi investasi di kita itu kan juga marak adanya investasi bodong gitu yang sangat meresahkan. Teman-teman yang dipersiapkan untuk menjadi seorang investor itu, yang pertama adalah kita tahu tujuan kita dulu ya, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia atau para investor pemula itu belum tahu apa yang mereka butuhkan. Sekolah Pasar Modal Reksadana ini membidik kaula muda untuk belajar investasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Ya, di antaranya Taman Impian Jaya Ancol kibarkan bendera merah putih di dalam air. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita.
Dan pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sayus Pagi akhir pekan hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam jurnal Lintas Sayus Pagi bersama rekan Anita Bremana-Tenaya. Saya Jelika Devagam. Dan saya Megala undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.